Baik, selamat siang. Kita akan lanjutkan materi kita minggu ini. Kita akan bahas mengenai JUnit. Oke. Topik kita untuk pertemuan ini akan kita bahas mengenai apa itu JUnit, bagaimana kenapa kita menggunakan framework JUnit, bagaimana mekanisme dari JUnit, featuresnya, test suites, test runners, dan juga classesnya sendiri. Oke. We start from the JUnit. What is JUnit? Okay. Dari namanya kita bisa lihat J for Java, unit for unit testing. Jadi JUnit adalah sebuah unit testing tool untuk program Java. Ya. Dalam pelajaran kita minggu lalu mengenai object oriented testing, kita sudah bahas bahwa seperti ini dalam Java kita bisa melakukan proses testing yang akhirnya mengarahkan pengembangan, ya, sehingga disebut dengan test driven development, ya. Jadi uh, dalam test case kita sudah langsung mengarah bagaimana programnya nanti bekerja, dan skenario-skenario pengujian apa yang perlu dilakukan sudah dituliskan secara otomatis dalam code juga, sehingga disebut dengan test driven development. Dan dengan demikian proses programming akan lebih cepat, ada percepatan dalam mengcode, dan karena tadi code-nya didasari oleh skenario pengujian, tentu akan meningkatkan kualitas dari code itu sendiri. Tapi ingat bahwa JUnit bukan untuk menguji GUI, ya, graphical interface-nya tidak dapat diuji JUnit. Nanti kita akan bahas apa kira tools yang bisa menguji GUI, dan juga sekarang testing banyak mengarah kepada pengujian GUI karena ini punya dimensi yang berbeda, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kita membandingkan graphical interface dari suatu software, gitu ya. Ingat, prinsip dalam testing adalah asal ada perbedaan antara expected result dengan output result setitik pun itu bagi seorang tester itu merupakan sebuah failure. Jadi, bisa dibayangkan GUI seperti apa pengujiannya, gitu ya. Nah, dalam hal ini JUnit tidak mendukung pengujian GUI. Oke, kemudian seperti dalam object oriented juga kita sudah sebut bahwa unit terkecil dari unit yang akan dikelola dalam sebuah kelas adalah ada yang disebut dengan method, gitu ya. Jadi dalam hal ini dalam JUnit, ya, method under test lah yang treated as a unit. Yang disebut dengan sebuah unit adalah method yang sedang diuji. Oke. Kemudian seperti saya jelaskan tadi bahwa dalam test driven development, ya, akan ada penulisan testing scripts yang secara otomatis akan dieksekusi, ya, dan bentuknya adalah metode dalam Java source file yang lain dari code yang akan diuji. Oke, jadi dalam hal ini seorang tester, software tester, bertugas untuk menuliskan script tadi, ya. Jadi seolah tester itu kayak pengcode, ya, karena yang dia tulis juga adalah script, ya, script dari pengujian, ya. Oke, so now why JUnit? Kenapa kita harus butuh framework JUnit? Tentu tadi nanti kalian akan lihat bahwa dia punya IDE, ya, yang membantu kita untuk lebih mudah memprosesnya, ya. Selain dan itu juga kalau tanpa JUnit kita mungkin perlu menampilkan selalu ke layar lewat perintah atau menggunakan println, ya. Ini contohnya. Oke. Nah, dengan begini rupanya kenapa, gitu ya. Ya, dalam hal itu tidak ada explicit concept of test passing or failure. Kembali kita harus melihat, mengeksekusi sendiri, memeriksa hasilnya, apakah hasilnya betul 20 gitu ya, apakah output dari ini berapa, gitu ya. Maksudnya
kita harus uh, mengamati sendiri bagaimana hasil eksekusi dari suatu test case. Tidak ada eksplisit konsep menunjukkan pass atau failure. Kemudian dalam hal itu juga tidak ada mekanisme yang untuk mengumpulkan hasilnya atau menampilkan hasilnya secara terstruktur dengan baik, in structured fashion, ya. Dan juga tentu no replicability, ya, tidak ada replikanya, tidak ada bisa digunakan lagi gitu loh, berulang gitu. Padahal dalam hal ini uh, JUnit itu juga sebenarnya tools yang uh, sangat mendukung regression testing. Ingat bahasan kita mengenai regression testing. Jadi dalam hal ini replicability menjadi penting gitu ya. Itu menjadi satu kelebihan dari JUnit. Dari situ kita bisa lihat bahwa key goals of JUnit, ya. Dengan JUnit kita akan lebih mudah meng-create test, ya, meng-create test karena dia punya framework yang mudah digunakan, Windows based gitu ya. Kemudian create test that retain their value over time, artinya bisa digunakan berulang-ulang gitu ya, karena dia akan dieksekusi setiap kodenya akan di test gitu ya. So the retain value akan di retain all over time, ya. Oke, kemudian dia akan reusable, ya. Kita existing test itu menjadi aset bagi kita untuk bisa menggunakan lagi atau menggunakan dasar itu untuk menuliskan nuance gitu ya. Jadi sangat berguna untuk regression testing. Oke, nah ini yang disebut tadi frameworknya, dia punya API yang cukup mudah digunakan. Kalian nanti dalam praktikum dibimbing oleh Joyce akan bisa menggunakan framework dari JUnit ini, gitu ya. Nanti bagaimana kalian menciptakan package-nya, kemudian meng-create Java test case-nya dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian apalagi yang di-provide oleh JUnit fitur-fiturnya? Ada yang disebut dengan assertion, assert, ya, assert, tahu ya definisi assert, menegaskan gitu ya. Jadi menetapkan. Jadi dalam hal ini kita bisa menetapkan apakah bagaimana hubungan antara expected output dengan actual output, ya. Jadi ada comprehensive assertion facilities di sana yang digunakan untuk memverify bagaimana hubungan antara expected versus actual result. Expected result versus actual result. Bisa aja equal, bisa aja false, bisa true, dan sebagainya. Ya, ini adalah contohnya bagaimana equal gitu ya. Kita menetapkan bahwa ini adalah assert true dengan ada perbandingan vektor, apakah vektor yang ini dengan yang ini, parameter pertama dan parameter kedua adalah sama, maka dia akan true. Ini kan sama-sama himpunan kosong, ya tentu ini adalah true. Jadi kita sudah tetapkan kalau ini yang dibandingkan waktu menggunakan metode vectors equal, dia harus mengembalikan nilai true programnya. Ya, ini juga begitu, himpunan ini dan himpunan ini juga akan true dan seterusnya. Nah, ini adalah assert false, ya, karena himpunan kosong yang begini tidak sama dengan himpunan begini yang ada elemennya kosong, gitu ya. Coba nanti periksa semua ini adalah semua kasus false karena ini bukan equal, ya, ini dengan ini bukan vektor yang equal. Ya, sebaliknya tadi true, ini semua adalah kasus true, di mana vektor ini dengan vektor yang di sebelah sini adalah equal. Ya. Ini juga assert false yang lain. Ini vektor ini tidak sama dengan vektor ini karena ada bedanya elemennya, yaitu di sini 0 semua, di sini ada salah satunya 1 dan seterusnya.
Jadi semua kasus ini nanti kalau ada di code tentang vectors equal, ini harus mengembali kalau parameternya adalah yang dua ini, dia harus mengembalikan nilai false. Itu assert ya. Jadi menegaskan apa outputnya. Kemudian fitur berikutnya yang disediakan oleh JUnit adalah test runners. Jadi kita secara otomatis merun test case kita. Kalau kemarin kalian bayangkan mungkin mengenai pengujian dengan bahasa prosedural, misalnya C, kalian akan coba sendiri secara manual gitu ya, merun test case yang sudah kalian tetapkan. Entry gitu ya. Di entry satu persatu, lihat output, bandingkan as expected atau tidak, dan decide pass or fail, dan seterusnya. Nah, kalau di JUnit, dia menyediakan test runners untuk merunning test. Ini adalah contoh runner ya. Jadi ada kelas untuk itu. Oke, ada berapa test case yang sedang di runner. Kemudian selain runners tadi untuk menjalankan test case, dia juga menyediakan reporting. Tadi sudah dijelaskan salah satu kelebihannya adalah reporting. Kalau tanpa JUnit kita sering membuat sendiri report kita. Nah, kalau JUnit provide report mekanisme gitu ya, dengan informasi yang cukup lengkap. Ini untuk menguji apa? Tadi vectors yang kita cek ya, fungsi vectors, kemudian di sana ada masalah yang equal tentang apakah equal atau tidak, dan ini ditunjukkan bahwa yang sudah di run ada dua, tidak ada failure, tidak ada error, dan apa waktu response time-nya sebesar apa itu ya. Informasi-informasi lain nanti Anda boleh ini. Jadi dengan reporting ini kita mengetahui betul bagaimana proses pengujian kita berjalan. Oke. Nah, selain itu, apalagi yang di-provide oleh JUnit, dia mempunyai aggregation facility. Mengumpulkan semua test case menjadi satu. Ingat apa itu kumpulan test case? Disebut dengan test suite. Ya, jadi fasilitas ini digunakan untuk mengumpulkan semua test case. Jadi kalau misalnya di tiap metode kita sudah membuat test case kita untuk setiap metode, kemudian dia bisa digabungkan menjadi sebuah test suite dengan fitur atau fasilitas aggregation yang dimiliki oleh JUnit. Jadi dalam sebuah suite bisa contain test cases dan juga test suites yang lain. Ini adalah contoh bagaimana test suite dibentuk sebagai aggregation dari test cases ya. Oke. Jadi dia menambah test case atau menambah test suite bisa. Ya, add test, di sini adalah test adalah bertipe test atau menambah langsung test suite yang sudah punya kelas sendiri. Dan suites can have hierarchy. Ya, bisa kelihatan hierarkinya, ini anaknya siapa ini, atau ya generalisasi dari mana dan sebagainya. Oke. Jadi cukup membantu juga untuk kita mengorganize test suite kita sehingga kita tahu bagaimana hubungan antar test case dalam test suite kita. Oke. Nah, bagaimana kita menulis JUnit based testing code? Ya, ini minimum yang harus diperhatikan ya menulisnya. Harus ada include JUnit.jar ya in the class path. Ini adalah kita menggunakan library JUnit di sana. Kemudian harus define a subclass of test case class. Kemudian define one or more public dia harus public test xxx ini tanpa parameter in the subclass. Kemudian harus punya assert method inside dari test case tersebut. Ini kan nama sebagai test case-nya. Test XSS methods. Kemudian optionally bisa enggak main to run the test case in standalone mode. Ya. Atau boleh juga tadi test runner kan, tapi boleh juga kita langsung menuliskan main-nya untuk mengeksekusi
merun test case-nya dalam hanya di dia gitu, standalone mode. Oke, ini adalah minimum yang harus ada. Jadi perlu diingat ini, jangan sampai nggak ada dalam testing code kalian. Jangan ini tidak mengikuti. Nah, ini tadi pattern method name-nya, test method name pattern-nya ini test triple X tadi ya. X reflects the method of the target class. Jadi kelas apa yang mau kita uji, inilah ada di sini, gitu ya. Test methods must have no argument. Saya sudah bilang tadi. Ini ada parameter di sini, tapi memang dia tidak perlu argumen. Ya, kemudian dia adalah void. Ingat ini apa void? Procedure, no return value, gitu ya. Jadi dia adalah tipe void. Nah, ini adalah very simple, ya, contoh tesnya. Ya, kita harus import JUnit framework.test case, kemudian adalah ini namanya simple test cases ya. Extend test case namanya apa tadi? Simple test, string name, super name. Ini adalah test code-nya. Dia adalah void, ingat namanya void. Ini yang mau kita ya uji, test something. Something, nama metode yang akan kita uji gitu ya. Kemudian ini adalah ada di sini yang true adalah 4 sampai 9 2 kali 2. Ini kan pasti true kan? Harus terbukti. Ini hanya contoh ya, ini belum jadi case yang sebenarnya. Ya. Nah, di sini tidak harus ada main, tapi ini contoh main untuk merun test. Kalau nggak ada main, bisa langsung gunakan test runner, ya. Test runner ini kita mengeksekusinya lewat script kita gitu ya. Simple test class ini, ya, simple test class tadi ini adalah kelasnya dan dalamnya harus ada test case-nya. Oke. Nah, ini another example class under test. Ini apa class under testnya? Ada beberapa, adalah JUnit introduction nama kelasnya. Ada 3 metode di dalamnya gitu ya. Ada add double, add string, add int dengan parameternya. Oke, kita mau membuat test case untuk ini. Nah, jadi ini caranya create test dulu dengan, nanti kalian di praktikum akan ditunjukkan dengan menggunakan ini ya. Tadi apa kelas yang akan dites, itu namanya JUnit introduction gitu ya. Apa ini Anda tulis sendiri kelas name-nya, location-nya di mana. Ini adalah parameter-parameter yang perlu diisi. Nah, setelah itu akan terbentuklah JUnit introduction test Anda dalam package test Anda gitu ya. Kemudian ini beberapa contoh test case ya. Ingat, kita akan ada annotation ini, add test ya, untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah test case. Oke, tadi nama metodenya adalah add double, sehingga kita punya test case test add double. Oke, nah ini adalah kodenya gitu ya, kode yang membantu kita untuk menguji. Kita define expected result 3, number 1125, number 220. Nah, ini yang tadi instance dari JUnit introduction ini contohnya double result, resultnya maksudnya ya, tipenya double ya, adalah instance.addDouble number 1 dan number 2. Ini apakah dia setelah dijumlahkan gitu ya, harusnya ini 3,25, ini 3. Nah, di sini ada assert equals expert result 0. Nah, ini akan menguji apakah betul ini equal. Kalau nggak betul berarti fail gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini harusnya bagaimana? Ini fail ya, karena ini tidak equal. Oke, demikian juga dengan ini test add string tadi untuk menguji add string ya. Ada string 1 PUPL, str 2 menyenangkan, ada diinstansiasi expected result PUPL itu menyenangkan. Oke, kemudian string result digabungkan add string str1 str2, artinya ini digabungkan kan.
Apakah equal PUPL itu menyenangkan dan gabungan yang dua ini? Harusnya tidak juga ya. Ini ada kata itu di sini. Ya, ini test case yang harusnya fail ya. Kemudian ini test is odd. Ya, nama metodenya adalah is odd. Angka sama dengan 1. Apakah dia ganjil gitu ya? Eh, 1 ganjil ya harusnya true gitu ya. Ini juga fail. Ini juga test is even. Apakah genap? Ini angka yang mau dites 2 ya. Apakah is even 2? Harusnya true, tapi di sini expected resultnya adalah false. Sehingga waktu dijalankan, perhatikan dia semua fail, ya. Is even fail, is odd fail gitu ya, karena tadi semua tidak benar, ya. Jadi not test passed untuk semua test case. Ini adalah bentuk test result tadi yang cukup membantu kita melihat test case-nya berjalan seperti apa yang fail dan failnya juga dikasih tahu karena apa. Oke, nah sekarang kita coba ubah ya test add tadi. Ini number 1 2,5, number 2 5,0, sama-sama double gitu ya. Result 7,5. Apakah add double yaitu 2,5 tambah 5 is equal dengan expected result 7,5. Demikian juga di string nih PUPL menyenangkan, ini nggak ada lagi kata itu, sehingga harusnya expected result equals dengan result. Oke, nah setelah kita eksekusi, nah kita asumsikan semua 5 test case tadi sudah diubah ya dengan skenario yang benar. Di sini hanya diberikan 2 sebagai contoh. Akhirnya semua passed karena sudah sesuai dengan yang di expected. Oke. Jadi ini reporting resultnya gitu ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana fitur-fitur dari JUnit bekerja. Oke, tadi statement utama dalam JUnit adalah assert statements. Oke, saya sudah jelaskan tadi apa itu assertion ya. Assertion jadi kayak ketetapan, membuat aturan dalam code kita gitu loh. Input-outputnya seperti apa sudah diaturkan gitu ya, sehingga disebut dengan assert statements. Jadi JUnit assertion itu adalah metode yang dimulai dengan assert. Itu gunanya untuk determine the success or failure of a test, apakah sukses atau ada failure. An assert is simply a comparison between an expected value and actual value. Dari contoh tadi sudah ada ya. Nah, tadi juga kita lihat ada 2 varian dari assertionnya. Ya, assert XXX ini namanya, itu apakah true, false dan sebagainya gitu ya. Ya dengan parameter expected dan actual value atau sesuatu yang diperiksa. Bisa aja tidak antara expected, kita langsung periksa sebuah ekspresi gitu ya. Nah, ada varian kedua, dia punya string message sebelum perbandingannya, ya, kondisionalnya. The message is displayed when the assert XXX fails. Jadi kalau dia fail, dia akan ada informasi dalam string message ini. Ya, jadi udah lihat kan contoh fails dan contoh passed, gitu ya. Nah, ada beberapa bentuk dari assertion statements. Nah, ini adalah assert that a condition true. Seperti disebut tadi ada 2 varian. Ini adalah boolean condition, true or false gitu. Jadi dia harus true nih supaya ini tidak fail. Kalau dia ternyata tidak true dan akan menampilkan string message, itu varian kedua. Tapi kalau kondisi ini memang true, ini tidak akan muncul. Tapi kalau ini false, padahal harusnya true karena ini assert true ya, string message akan muncul. Demikian juga dengan assert that a condition is false, ya assert tambah kata false kembali. Dia punya varian dengan boolean condition sebagai parameter atau ditambahkan string message apabila string yang message yang akan ditampilkan kalau
Boolean conditionnya dalam hal ini true karena dia adalah assert false. Ya. Ini assert expected equals behavior, jadi equal antara expected dan actual equal. Ya. Ini string message juga bisa ada dua varian tadi. Assert expected same, sama dengan. Jadi equal itu kan apa ya? Tidak harus yang sama dengan gitu ya. Ya ini kan kalau sama-sama dengan cenderung apa ya, value ke value gitu ya. Equals belum tentu. Oke, jadi ini yang dibandingkan adalah objek dengan objek. Apakah sama dengan objek expected dengan objek actual. Kembali variannya ada dua. Varian kedua ada string message-nya. Oke, ini juga ada assert untuk objek reference. Apakah objek reference is null? Ingat kemarin kita sudah bahas juga apa yang disebut dengan null ya. Nah ini apakah sebuah objek itu adalah null sehingga disebut akan assert null. Kalau dia null, baru ini adalah sebuah pass. Kalau dia tidak null objek ini, dia akan menampilkan string message kalau kita implementasi dengan varian kedua. Sebaliknya ada juga untuk is not null, ya, assert not null. Kembali ini ada dua varian. Ada forces failure, ya, dengan fail, dan fail itu juga boleh ditambah dengan string message, dua varian juga. Ya. Nah, kemudian ada annotation penting lain yang menjadi features dari JUnit, ya, yaitu setup dan teardown. Ya, ini adalah digunakan menginisialisasi dan merilis common test data. Setup untuk inisialisasi, teardown untuk rilis. Ya, jadi setup itu dijalankan before every test invocation. Jadi sebelum tesnya diinvoke, ya, ada statements yang harus dijalankan, yaitu yang di-define dengan setup. Ya, kalau tadi ingat annotation untuk tesnya sendiri menggunakan add test. Ya. Nah, ini ada setup dan teardown. Oke. Teardown adalah run after every test method. Jadi setelah tesnya dijalankan, kemudian ada features untuk yang disebut dengan teardown, annotation teardown, ya. Jadi untuk setup kita gunakan ini annotation add before, ya. Ini dia juga void, ya, setup. Jadi this print before setup. Ini contohnya, ya, ada manage resources dulu sebelum nanti tesnya dijalankan. Ini contoh, ya. Ini kemudian setelah dijalankan, resourcesnya di close kembali. Jadi kira-kira fungsinya untuk persiapan resources, kemudian meng-close resources. Ya, itu setup dan teardown. Oke, itu kira-kira untuk JUnit. Nanti dalam praktikum kalian akan mencoba langsung install dulu bagaimana JUnit, kemudian coba membuat test case dan test suite di sana dengan semua tadi assertion-nya digunakan, kemudian features-nya ini diterapkan gitu ya. Jadi kalian harus udah tahu tadi minimum membuat tes itu seperti apa. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan, kembali silahkan kita akan diskusi di ruang diskusi kita, di forum diskusi kita, di grup atau di e-course. Nah, ini adalah referensi yang bisa Anda baca untuk memperkaya lagi pengetahuan Anda mengenai JUnit. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.